Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kembali lagi kita bertemu dalam perkuliahan teknik laboratorium. Untuk hari ini kita akan membahas mengenai materi tentang kromatografi. Baik, kita langsung saja mulai untuk penjabaran materinya. Nah, kromatografi itu merupakan salah satu teknik yang biasanya seringkali digunakan dalam laboratorium biologi, khususnya dalam analisis senyawa dalam dan mempelajari fisiologi tumbuhan biasanya, meskipun mata kuliah yang lain juga sebenarnya bisa menggunakan teknik ini, akan tetapi yang paling banyak menggunakan adalah analisis tentang fisiologi mengenai identifikasi senyawa maupun untuk melihat kadar suatu senyawa dalam tumbuh-tumbuhan. Di dalam analisis fisiologi biasanya memerlukan suatu bahan yang berupa suatu senyawa yang murni, sehingga untuk mendapatkan suatu senyawa murni dari pengekstrakan suatu bahan, itu diperlukan prosedur yang dinamakan prosedur pemisahan suatu senyawa. Nah, tujuannya apa pemisahan tadinya? Pemisahan molekul ini tujuannya untuk memisahkan komponen yang diinginkan atau yang akan kita gunakan dalam penelitian, akan kita analisis dari komponen-komponen lain yang dapat mengganggu dalam proses penelitian kita. Jadi misalnya tujuan kita adalah untuk mendapatkan suatu senyawa alkaloid tertentu. Nah, dari ekstrak daun pepaya misalnya. Jadi kita memerlukan senyawa alkaloid tertentu itu, kita ambil itu dari ekstrak daun pepaya. Jadi kita tidak menggunakan ekstrak daun pepaya itu secara keseluruhan, karena di dalam ekstrak daun pepaya itu pasti masih ada banyak senyawa-senyawa kimia lain selain yang kita inginkan. Karena yang kita inginkan adalah senyawa alkaloid, maka kita harus mengambil senyawa alkaloid itu dan membuang senyawa-senyawa yang lain. Misalnya ada senyawa flavon, senyawa metabolit yang lain. Nah, metode pemisahan dari suatu senyawa yang akan kita ambil itu beragam, berbeda-beda sesuai dengan apa yang kita perlukan. Nah, kromatografi ini menjadikan suatu prosedur pemisahan yang baik dibandingkan dengan beberapa prosedur yang lain. Jadi sebenarnya pemisahan senyawa itu tidak hanya dapat dilakukan melalui kromatografi, tapi banyak metode lain yang dapat kita gunakan untuk memisahkan suatu senyawa. Akan tetapi di sini apabila kita menggunakan kromatografi, maka hasil yang akan kita dapatkan bukan hasil yang kita. Jadi ketika kita menggunakan kromatografi, maka prosedur ini merupakan prosedur pemisahan yang paling baik lah, karena tidak banyak melibatkan banyak larutan dengan pH dan juga suhu ekstrim atau beberapa larutan asam dan juga basa kuat yang dapat merusak sampel. Nah, kromatografi ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu kroma dan juga graphein. Kroma itu memiliki arti warna dan juga graphein itu artinya menulis. Jadi kromatografi ini diartikan sebagai suatu teknik pemisahan campuran. Jadi beberapa komponen penyusun campurannya dengan cara memanipulasi sifat fisik dari zat-zat penyusun atau dari zat-zat penyusun suatu campuran. Jadi di sini prinsipnya tidak ada dua zat yang memiliki sifat fisik yang sama, sehingga masih memungkinkan untuk kita melakukan pemisahan dari zat-zat tersebut. Jadi dalam satu campuran itu tidak mungkin semua zat yang di dalam situ tuh memiliki sifat fisik yang sama, pasti ada yang berbeda. Nah, itulah yang
prinsip yang kita gunakan bahwa pemisahan itu bisa dilakukan, pemisahan campuran menjadi komponen-komponen yang banyak, yang menjadi komponen yang menyusun suatu campuran berdasarkan dari tadi sifat fisiknya yang berbeda-beda. Nah, tadi disebutkan bahwa dengan cara memanipulasi sifat fisik. Nah, maksudnya sifat fisik yang dimanipulasi itu apa saja di sini? Sifat fisiknya adalah berupa kecenderungan zat yang dia untuk larut di dalam suatu cairan dengan permukaan yang luas, atau kecenderungan zat yang larut dalam suatu cairan adsorben. Lalu di sini selain itu ada kecenderungan zat yang terabsorpsi atau terserap pada butir zat padat yang halus, dan juga kecenderungan zat untuk menguap. Jadi semua sifat-sifat fisik dari suatu zat ini dapat dimanipulasi berdasarkan dari ini kecenderungan zat untuk larut dalam suatu cairan dengan permukaan yang luas, lalu kecenderungan zat untuk dia dapat terabsorpsi pada butiran zat padat yang halus, dan juga kecenderungan zat untuk menguap. Sedangkan untuk prinsip dasar kromatografi ini merupakan suatu metode pemisahan senyawa yang didasarkan atas migrasi diferensial komponen zat antara dua fase, yaitu ada fase diam dan juga fase gerak. Fase diam ini, atau yang biasanya disebut dengan fase stasioner, dapat berupa gas, dapat berupa cair atau berupa zat padat. Sedangkan fase gerak, atau yang biasanya kita sebut dengan fase mobil atau mobile, ini dapat berupa gas maupun dapat berupa zat cair. Nah, biasanya dalam melakukan kerja kromatografi itu kita memerlukan pemahaman mengenai polaritas. Nah, di sini polaritas ini menunjukkan adanya pemisahan kutub muatan positif dan juga negatif dari suatu molekul sebagai akibat terbentuk konfigurasi tertentu dari atom-atom penyusunnya. Nah, tingkat pemisahan dari molekul-molekul tersebut menentukan polaritas dan juga daya tarik dari suatu molekul. Nah, biasanya polaritas itu kita gunakan sebagai penunjuk dari sifat pelarut atau sifat solvennya. Lalu kita juga dapat melihat sifat absorbennya dan juga sifat dari zat yang dipisahkan atau solut yang kita gunakan. Nah, di sini ada berbagai jenis pelarut berdasarkan polaritasnya, bahwa berbagai macam zat atau molekul yang akan kita pisahkan itu pasti dia memiliki pelarut yang berbeda-beda berdasarkan dari polaritasnya masing-masing. Jadi di sini untuk pelarut polar biasanya cenderung dapat melarutkan solut yang sifatnya polar juga, dan juga untuk absorben yang polar juga cenderung dapat mengabsorpsi solut yang polar juga. Jadi biasanya beberapa zat tertentu itu ada yang dia dapat terlarut di larutan polar saja. Ada suatu zat yang dapat terlarut dalam pelarut yang non polar itu. Jadi berbeda tergantung dari jenis pelarutnya, tergantung dari zat yang akan kita ambil atau yang kita pisahkan tadi itu. Dia memiliki pelarut yang berbeda-beda. Nah, di sini contohnya ada berbagai jenis pelarut ya, mulai dari petroleum ringan. Di sini ada sikloheksana, karbon
tetraklorid, benzen, etil ether, kloroform, etil asetat, aseton, etanol, metanol, dan juga ada air. Nah, ini memiliki konstanta dielektrik yang berbeda-beda. Ini menunjukkan konstanta elektrik ini dia sebanding dengan nilai kepolarannya. Jadi kalau semakin besar otomatis dia semakin polar. Nah, ada berbagai jenis kromatografi yang biasanya digunakan dalam laboratorium, khususnya laboratorium biologi ya. Ini apabila dipisahkan berdasarkan teknik kerja yang digunakannya, maka ada yang namanya kromatografi partisi yang terdiri dari ada kromatografi kertas dan juga ada kromatografi lapis tipis. Dan selanjutnya ada kromatografi kolom, lalu ada kromatografi gas, dan juga ada kromatografi cair kinerja tinggi, atau ini yang biasanya disebut dengan HPLC. Kalau kromatografi gas biasanya GCMS. Contohnya adalah GCMS yang biasanya digunakan dalam analisis. Baik, kita masuk ke penjabaran masing-masing kromatografi. Sebelumnya pemilihan jenis kromatografi itu dapat kita lakukan berdasarkan dari yang pertama ada kemudahan pelaksanaannya. Jadi misalnya kita dalam suatu tempat atau suatu lab itu memang memiliki alat dan juga bahan yang sangat terbatas, maka kita pilihlah jenis kromatografi yang paling mudah pelaksanaannya, yang memungkinkan untuk bahan yang kita punya ketika itu. Nah, lalu pemilihan juga dapat didasarkan pada tujuan pemisahannya. Jadi tujuan pemisahannya berbeda-beda, itu akan menentukan nanti jenis kromatografi yang kita gunakan juga. Selain itu juga yang paling penting yaitu bentuk senyawa yang akan dipisahkan. Jadi satu senyawa itu ada yang lebih bisa dipisahkan dengan kromatografi yang tertentu saja. Misalnya kan setiap jenis kromatografi itu kan memiliki kekurangan dan juga kelebihannya masing-masing. Jadi untuk yang paling sederhana itu kita bisa menggunakan misalnya ada kromatografi kertas maupun lapis tipis. Itu dia bahannya juga sederhana, gampang untuk dilakukan, tidak memerlukan alat yang mahal. Nah, itu kita bisa memikirkan atau mempertimbangkan untuk jenis kromatografi apa yang akan kita pakai, disesuaikan juga dengan tadi itu keadaan kita atau kemudahan pelaksanaannya, lalu dapat kita dasarkan pada tujuan pemisahannya dan juga bentuk senyawanya, karena tidak semua jenis kromatografi itu dapat memisahkan senyawa-senyawa yang sama. Nah, yang pertama kita masuk bahasan mengenai kromatografi partisi. Jadi kromatografi partisi itu merupakan pemisahan solut ke dalam dua solvent atau ke dalam dua pelarut yang berlainan. Jadi di sini prinsipnya jika suatu solut atau suatu larutan yang dicampurkan dalam dua pelarut yang saling sukar larut atau immiscible solvent, maka solut atau larutan campuran tadi akan terpisah atau didistribusikan ke dalam dua solvent tersebut, ke dalam dua solvent yang saling tidak larut tadi, dalam perbandingan tertentu yang disebut dengan koefisien partisi, atau di sini dilambangkan dengan seperti A gitu ya. Jadi kalau menggunakan kromatografi partisi ini, kita menggunakan dua macam pelarut. Nah, dua macam pelarut ini dia pelarut yang berbeda antara pelarut 1 dan juga pelarut 2. Nah, keduanya ini dia tidak saling larut atau saling sukar larut, tidak bisa larut, susah larutnya dari kedua pelarut ini. Setelah itu
larutan yang akan kita pisahkan senyawanya atau campuran yang akan kita pisahkan, itu kita masukkan ke dalam dua solvent tadi itu. Nah, sehingga nanti satu larutan atau satu campuran ini tadi nantinya akan terpisah ke dalam dua pelarut yang berbeda tadi itu. Nah, masing-masing jumlah konsentrasinya ini dapat kita gunakan untuk menghitung koefisien partisi. Jadi cara untuk menghitungnya di sini adalah menghitung konsentrasi suatu zat atau larutan tadi itu atau campuran yang akan kita ukur, yang kita pisahkan. Kita hitung konsentrasinya yang larut ke dalam solvent 1 atau pelarut 1, lalu dibandingkan dengan konsentrasi zat yang sama yang terlarut di dalam solvent 2 atau di dalam pelarut 2. Nanti selanjutnya akan kita dapatkan yang namanya koefisien partisi. Nah, untuk kromatografi partisi ini ada dua macam, yaitu yang pertama ada kromatografi kertas atau paper kromatografi, dan juga ada kromatografi lapis tipis atau thin layer kromatografi atau biasanya disebut dengan TLC. Nah, yang pertama kita bahas kromatografi kertas. Nah, jadi awalnya kromatografi kertas ini ditemukan oleh para ahli yang mendapatkan bahwa suatu kertas filter ini juga dapat bertindak sebagai medium yang dapat mensupport atau supporting medium yang dapat mengikat fase stasioner yang kemudian dinyatakan sebagai metode kromatografi kertas. Jadi dia berpendapat bahwa kertas filter ini juga dapat digunakan untuk memisahkan berbagai senyawa, berbagai macam senyawa, sehingga dicetuskanlah metode yang namanya kromatografi kertas. Kromatografi kertas sendiri merupakan kromatografi yang menggunakan kertas selulosa murni yang memiliki afinitas besar terhadap air atau pelarut polar lainnya. Untuk kromatografi kertas ini biasanya digunakan untuk memisahkan campuran dari berbagai substansinya menjadi komponen-komponen yang membentuk campuran tersebut. Prinsip kerja dari kromatografi kertas di sini pelarut nantinya akan bergerak secara lambat pada kertas. Jadi pelarut ini nanti akan merambat karena adanya gaya kapiler. Karena ada gaya kapiler yang menyebabkan solvent ini dapat merambat ke atas. Nah, biasanya dia dianggap sebagai fase mobile atau tadi itu fase yang bergerak. Jadi komponen-komponen pelarut nantinya bergerak lambat pada kertas dan bergerak pada laju yang berbeda. Ini membawa molekul yang berbeda-beda juga. Dan campuran yang dipisahkan ini biasanya ditandai dengan perbedaan bercak warna. Contohnya misalnya ketika kita melakukan ketika melakukan pemisahan zat warna pada daun, misalnya kita mau melihat jenis-jenis zat warna pada daun, mau melihat klorofil A maupun klorofil B, apa saja pigmen warna yang terdapat pada daun. Nah, biasanya kita dapat menggunakan yang namanya kromatografi kertas. Nah, contohnya seperti ini untuk melihat pigmen warna yang ada pada daun. Ini menggunakan kromatografi kertas. Jadi nanti setelah dibiarkan beberapa waktu,
pigmen warna yang tadinya ditetolkan di kertas di sini, yang dari berbagai pigmen warna dari suatu ekstrak tertentu, ekstrak daun mungkin, nantinya dia akan naik ke atas, ikut dengan pelarutnya, pelarut yang digunakan. Nah, nantinya pada suatu batas tertentu pigmen ini akan terpisah-pisah dan ditandai dengan warna yang berbeda-beda. Ini misalnya di sini ada kelihatan kan bedanya antara klorofil A dan juga klorofil B, lalu bedanya dengan xanthofil. Nah, jadi contohnya seperti ini. Nah, ini untuk secara diagramatisnya. Biasanya kertas kita beri kita totolkan saja ekstrak yang akan kita pisahkan, ininya senyawanya kita totolkan. Setelah itu kita gantungkan di atas. Ini untuk kertas saringnya. Ini yang mixer ini merupakan sampel yang akan kita kita pisahkan di sini. Ekstrak, misalnya ekstrak daun tadi, untuk melihat klorofilnya kita totolkan di sini pada batas tertentu. Setelah itu kertas ini kita celupkan ke dalam solvent atau pelarut. Nah, ini tetapi ketika mencelupkannya tidak boleh sampai mengenai garis ini, tidak boleh mengenai dari sampel yang kita totolkan di sini. Setelah itu, setelah dimasukkan, yang kita tunggu beberapa saat sampai nanti terlihat ada warna-warna berbeda, warna-warna yang terpisah akan naik ke atas. Nah, ini didasarkan pada kecepatan dari kenaikan molekulnya yang berbeda-beda. Jadi ada yang bergerak dengan cepat, dia akan naik sampai batas tertentu di sini. Lalu ada satu molekul lagi yang ikut naik juga bersama pelarutnya sampai batas tertentu, dan ada yang lain juga ikut naik sampai batas-batas tertentu, sehingga menjadikan warna yang berbeda-beda. Nah, ini tata caranya. Kertas yang kita gunakan adalah kertas wetman nomor 1 biasanya. Ya kita istilahkan biasanya kertas saring lah, yang khusus untuk kromatografi. Bukan kertas saring yang digunakan untuk menyaring larutan biasanya itu ya, tapi kita gunakan kertas khusus, yaitu kertas wetman. Lalu sampel diteteskan atau ditotolkan tadi pada garis dasar kromatografi kertas. Jadi sebelumnya kita potong-potong dulu kertasnya bentuk persegi panjang ini dengan panjang tertentu. Nah, setelah itu kita berikan batas garis dasar di sini beberapa senti dari bawah sini. Setelah itu sampel ditotolkan pada garis dasar. Nah, garis dasarnya di sini. Sampel ditotolkan di sini nih. Lalu kertas digantungkan pada wadah yang berisi pelarut dan terjerukan oleh uap pelarut. Setelah itu kita masukkan kertas ini ke dalam wadah dan posisinya harus digantung. Jadi kertas kita masukkan, ini misalnya larutannya sampai sini. Ini batas. Nah, jadi jangan sampai totolan sampel ini mengenai pelarutnya. Jadi harus di atas pelarutnya. Jadi di atasnya kita gantung atau kita jepit. Nah, ini nanti kita tunggu beberapa waktu
akan naik menunjukkan warna yang berbeda-beda. Nah, jadi seperti ini. Nah, untuk metode yang seperti ini, dia metode yang paling gampang dan juga metode yang paling murah. Tapi hasil yang didapatkan juga memang tidak maksimal. Kita hanya dapat melihat bahwa di sini itu dia terdiri dari komponennya apa saja. Dari ekstrak ini tadi ternyata dia mengandung pigmen warna klorofil A, klorofil B, xanthofil, yang lain-lain. Dia tidak dapat memisahkan senyawa yang misalnya senyawa alkaloid saja, senyawa khusus misalnya. Kan senyawa alkaloid itu banyak, jadi salah satu dari alkaloid kita tidak dapat memisahkan menggunakan kromatografi kertas. Nah, selanjutnya yaitu untuk macam kromatografi partisi yang lain ada kromatografi lapis tipis. Nah, kromatografi lapis tipis ini dapat kita gunakan untuk melakukan pemisahan dan juga identifikasi suatu senyawa secara kuantitatif yang sederhana dan juga cepat gitu ya. Prosesnya sebenarnya sama pada kromatografi lapis tipis. Kromatografi lapis tipis ini sebenarnya prosesnya sama atau mirip dengan kromatografi kertas. Jadi di sini kromatografi lapis tipis ini dapat digunakan untuk memisahkan senyawa yang sifatnya hidrofobik seperti lipid dan juga hidrokarbon yang biasanya sukar dikerjakan oleh kromatografi kertas. Nah, jadi keuntungan dari kromatografi lapis tipis ini, dia jauh memang lebih bagus dari kromatografi kertas karena di sini dia dapat memisahkan senyawa hidrofobik seperti lipid dan juga hidrokarbon yang tidak dapat dilakukan oleh kromatografi kertas. Prinsipnya dia menggunakan sebuah lapis tipis atau alumina yang seragam pada sebuah lempeng gelas atau logam atau plastik yang keras. Nah, biasanya suatu gel silika atau kadang juga alumina merupakan yang dijadikan sebagai fase diamnya atau fase stasionernya. Sedangkan fase geraknya ini merupakan pelarut atau berupa campuran pelarut yang sesuai. Jadi ada pelarut yang memang hanya satu jenis pelarut dan juga ada yang berupa campuran dari beberapa pelarut yang sesuai. Nah, untuk pelaksanaannya biasanya dalam pemisahan yang biasanya dilihat dengan ini pemisahan warna. Jadi sama seperti yang pada kromatografi kertas tadi. Jadi suatu sampel yang kita gunakan, kita totolkan, nanti akan menghasilkan beberapa warna yang berbeda. Nah, untuk cara penggunaan kromatografi lapis tipis di sini hampir sama tadi dengan kromatografi kertas, hanya saja pada KLT atau lapis tipis fase diamnya ini menggunakan plat gelas atau logam atau aluminium foil atau silika gel, sedangkan pada kromatografi kertas dia menggunakan kertas saring. Jadi ininya yang berbeda dari kromatografi kertas adalah ininya. Nah, kalau kromatografi kertas ini merupakan kertas saring yang digunakan, sedangkan kalau KLT dia bisa menggunakan pelat gelas, pelat logam, aluminium foil maupun juga dengan silika gel bisa juga. Caranya sama. Jadi dengan ditotolkan senyawa yang akan kita pisahkan, nanti akan terbentuk warna yang berbeda. Nah, ini.
Ini kita totolkan, kita tunggu beberapa waktu hingga pelarutnya ini naik membawa senyawa-senyawa yang ada pada totolan, senyawa sampel yang kita totolkan di sini. Nah, pada kromatografi kertas maupun kromatografi lapis tipis, kita biasanya menghitung faktor resesi. Faktor resesi itu merupakan perbandingan jarak yang ditempuh oleh zat yang digunakan untuk perhitungan faktor resesi. Di sini dengan cara membandingkan jarak yang ditempuh oleh zat yang digunakan dibandingkan dengan jarak perambatan solvent atau jarak perambatan dari pelarutnya ini. Jadi rumusnya untuk menghitung faktor retensi atau yang biasanya disebut dengan racing factor di sini adalah dengan cara menghitung jarak yang ditempuh zat dibandingkan dengan jarak yang ditempuh oleh solvent. Jadi ini di sini misalkan untuk menghitung RF dari ini ya. Jadi RF dengan cara jarak yang ditempuh zat. Nah, jarak yang ditempuh zat adalah jarak dari ini garis dasar bawah hingga suatu warna tertentu. Jadi kan biasanya ada banyak warna. Nah, misalnya di sini ada warna yang hijau terang. Nah, jarak dari totolan atau garis dasarnya hingga ke warna hijau terang paling ujung dihitung sebagai jarak yang ditembus zat. Di sini contohnya adalah 2,5 cm. Dibandingkan dengan dibagi dengan jarak yang ditempuh solvent. Nah, di sini jarak yang ditempuh solvent adalah hingga batas atas. Nih, jarak yang ditempuh oleh pelarut di sini adalah misalnya 5. Jadi kita dapatkan nilai RF. Jadi berdasarkan perhitungan tadi nilai RF adalah di sini 2,5 dibagi 5. 2,5 merupakan jarak yang ditempuh zat, 5 ini merupakan jarak yang ditempuh oleh solvent. Jadi nilai RF-nya adalah 0,5. Gampang ya untuk menghitung nilai RF. Nah, ini tadi untuk lebih nyatanya dalam melakukan kromatografi kertas, contohnya seperti ini. Sini kita kasih jarak antara kertas paling bawah dengan garis dasar di sini. Di sini sekitar 12 mm, 1,2 cm. Untuk meletakkan sampel yang kita pisahkan di sini. Setelah itu kita masukkan ke pelarut bagian bawah ininya, tapi tidak boleh menyentuh dari spotnya. Lalu kita tunggu selama beberapa waktu sehingga nanti lama-kelamaan akan terlihat seperti ini. Jadi dia akan naik lama-kelamaan. Nah, cara menghitungnya dengan cara menghitung RF tadi, yaitu jarak yang ditembus oleh zat yang tadi kita
pisahkan di sini dibagi dengan jarak yang ditempuh oleh solvent, yaitu A per B. Nah, lalu selanjutnya ada kromatografi kolom. Kromatografi kolom ini merupakan kromatografi yang menggunakan kolom sebagai alat untuk memisahkan komponen-komponen dalam campuran. Nah, prinsip kerjanya dia didasarkan pada absorpsi komponen campuran dengan afinitas yang berbeda terhadap permukaan fase diam. Jadi absorben di sini bertindak sebagai fase diam, dan sebagai fase geraknya di sini adalah cairan yang mengalir membawa komponen campuran di sepanjang kolomnya. Nah, sampel biasanya yang memiliki afinitas besar terhadap absorben akan secara selektif tertahan, dan yang afinitasnya paling kecil akan mengikuti aliran pelarut. Jadi kita memisahkan sampel atau suatu campuran menggunakan kolom di sini. Nah, tata cara penggunaannya di sini sampel tadi misalnya tadi adalah ekstrak dari dari daun, itu kita larutkan dengan sedikit pelarut. Setelah itu kita masukkan ke dalam atas kolom dan kita biarkan mengalir ke dalam absorbennya. Kemudian komponen dalam sampel ini akan diabsorpsi dari larutan secara kuantitatif oleh bahan penyerapnya. Nanti akan kita dapat lihat berupa pita-pita sempit pada atas kolom. Pita sempit di sini maksudnya adalah band ya, yang ini seperti ini. Nah, pita-pita ini maksudnya seperti ini. Jadi misalnya ini kolom. Nah, terlihat seperti pita, ini adalah ini biasanya terlihat seperti itu. Nah, dengan penambahan pelarut nanti yang kita lakukan secara terus-menerus, masing-masing komponen akan bergerak turun melalui kolom dan akan terbentuk pita-pita lagi seperti ini pada setiap zona yang berisi satu macam komponen. Jadi apabila dalam campuran tadi terdiri dari 3 macam komponen, maka akan terbentuk 3 pita yang berbeda-beda. Nah, setiap zona yang keluar kolom biasanya dapat kita tampung dengan sempurna atau dengan kita tampung seutuhnya sebelum zona yang lain keluar kolom. Jadi di sini kan nanti ada lubang gitu untuk mengalirkan pelarutnya. Nanti ini akan turun. Pelarutnya akan turun dan nanti mengeluarkan ini saja, ini nanti akan turun, jadi dapat kita tampung ke dalam kolom-kolom kecil. Nah, contohnya seperti ini. Jadi ini tadi campuran yang akan kita pisahkan, kita masukkan, lalu kita tambahkan pelarutnya berupa fase mobilenya di sini. Pelarutnya berupa campuran larutan. Nah, di sini ada fase diamnya. Di dalamnya kolom ini sudah ada fase diamnya. Nanti ketika pelarutnya kita masukkan, nah, akan terbentuk pita-pita yang berbeda. Nah, ini menunjukkan satu pita, menunjukkan satu jenis komponen yang berbeda. Nah, nanti setelah kita tambahkan secara terus-menerus larutannya dan kita buang, di sini kita alirkan larutnya, nanti akan kita dapatkan komponen-komponen tersebut yang kita tampung ke dalam kolom-kolom kecil seperti ini. Setelah kita buang hingga keluar komponen, kita ambil, kita amankan, lalu kita buang lagi hingga yang selanjutnya ini turun. Begitu seterusnya sampai seluruh komponen dapat kita pisahkan atau kita ekstraksi atau kita ambil. Dan selanjutnya kita masuk ke kromatografi gas. Untuk prinsip kerja dari kromatografi gas di sini yaitu gas pembawa biasanya menggunakan helium ataupun gas organ atau nitrogen dengan tekanan tertentu nanti akan dialirkan secara konstan melalui kolom yang berisi fase diam. Jadi nantinya komponen sampel akan terabsorpsi ke dalam fase diam dengan kecepatan yang berbeda-beda. Nah, komponen sampel tadi dibawa oleh
gas pembawa yang dimasukkan dengan tekanan tertentu, yang dialirkan dengan tekanan tertentu. Nah, untuk prinsip pemisahannya sebenarnya sama yang kromatografi kertas maupun yang lain, yaitu dengan prinsip partisi. Di sini yang bertindak sebagai fase stasioner adalah cairan yang dilapiskan pada zat penyangga padatan. Jadi di sini fase stasioner, fase diamnya ini ada di dalam suatu tempat, suatu kolom sepertinya. Lalu yang bergerak sebagai fase mobil atau yang bertindak sebagai fase mobil adalah gas atau gas pembawa. Ini dapat berupa helium, nitrogen maupun gas hidrogen. Nah, contohnya untuk dari kromatografi kertas di sini contohnya seperti ini. Ya, jadi dia menggunakan alat yang jauh lebih rumit dibandingkan dengan tiga kromatografi sebelumnya. Kalau tiga kromatografi sebelumnya itu memang lebih sederhana. Yang pertama tadi menggunakan kertas, yang kedua pakai lapis tipis, dan yang ketiga tadi hanya memakai kolom. Sedangkan kalau ini dia lebih kompleks. Nah, untuk bagian-bagiannya juga banyak. Di sini ada tempat sampel injection, tempat dimasukkannya sampel. Lalu di sini ada kolom oven. Nah, di sini nanti akan masuk ke sini. Fase diamnya ada di dalam sini. Lalu nanti akan ditembakkan atau dialirkan gas sehingga dialirkan gas secara kontan dengan tekanan tertentu, sehingga nanti senyawa-senyawa ini akan tertambat di dalam fase padat. Nah, selanjutnya ini dibaca oleh detektor. Nah, dibaca oleh detektor, hasilnya dia akan mengirimkan sinyal yang nantinya dapat kita lihat sebagai pik-pik atau kayak gini. Jadi bukan warna yang kita dapatkan nanti apabila kita menggunakan kromatografi gas. Yang kita dapat adalah pik-pik, istilahnya itu, yang seperti grafik-grafik gitu loh. Jadi dia dapat menunjukkan pada grafik-grafik tertentu itu nanti yang dapat kita identifikasi bahwa di situ ada senyawa apa saja di dalamnya. Jadi seperti ini. Sampel kita masukkan ke dalam injektor, lalu nanti akan dialirkan gas masuk ke kolom. Di sini dia akan dapat terpisah-pisah, tertambat di sini di kolomnya, masuk ke detektor. Detektor mengirimkan sinyal sehingga diubah menjadi data yang berupa ini, seperti grafik-grafik ini. Nah, untuk tata cara penggunaannya di sini, sampel diinjeksikan ke injektor yang suhunya telah diatur. Lalu setelah sampel menjadi uap, akan dibawa oleh aliran gas menuju kolom. Nanti komponen akan terabsorpsi oleh fase diam sampai terjadi pemisahan, lalu menuju detektor yang menghasilkan sinyal listrik yang besarnya ini proporsional, besarnya berbeda-beda. Jadi sinyal listrik ini akan diperkuat oleh amplifier, lalu akan dihasilkan yang namanya kromatogram. Nah, ini maksud saya. Jadi nanti hasilnya adalah berupa kromatogram atau yang dicatat oleh recorder berupa puncak-puncak atau pik-pik tadi itu. Nah, itu yang dinamakan dengan kromatogram, hasil dari kromatografinya. Untuk komponen-komponennya di sini ya ada tabung gas, ada pengatur aliran, ada oven, ada kolom, ada detektor, dan juga ada recorder. Nah, ini contoh dari kromatogram atau hasil dari gas kromatografi gas di sini.
Di sini kita lihat bahwa ada puncak-puncak ini. Nah, ini memiliki arti yang berbeda-beda. Ketika diidentifikasi, ternyata ini contohnya nomor 1 ada kita ketemu yang namanya benzaldehid. Lalu begitu pula nomor 2, 3 dan seterusnya. Ini ada referensinya untuk membaca seperti ini. Nah, yang membaca seperti ini biasanya adalah yang memang biasanya bertugas untuk melakukan analisis di gas kromatografi. Selanjutnya ada yang namanya kromatografi cairan kinerja tinggi atau KCKT, yang biasanya lebih sering kita kenal dengan High Performance Liquid Chromatography atau HPLC. Nah, HPLC di sini merupakan kromatografi partisi cairan ya. Jadi di sini yang bertindak sebagai fase stasioner adalah cairan yang dilapiskan pada zat padat penyangga atau pada kolomnya, dan sebagai fase mobil adalah pelarut yang berupa cairan. Nah, untuk contoh skematik dari alatnya ya seperti ini. Jadi di sini ada fase mobile di sini, lalu dialirkan ini injection, lalu ada pompa, kolom. Nah, di sini ini ada detektor sama seperti yang tadi, dan nanti akan disalurkan ke komputer yang dapat menampilkan data puncak atau kromatogram dari hasil kromatografi ini. Jadi di sini ya ada solvent di sini sebagai fase mobilenya, sebagai pelarutnya, nantinya akan dipompa masuk melewati ke sampel. Dari sini akan dibawa masuk ke dalam kolom. Di dalam kolom ini akan terjadi pemisahan, lalu dari sini ditangkap oleh detektor dan nanti dijadikan data berupa pik-pik atau puncak-puncak kromatogram di sini. Nah, untuk contoh dari kromatogram HPLC di sini ya dapat kita lihat. Nah, ini setelah kita dapatkan kromatogram ini biasanya dapat kita identifikasi bahwa puncak yang memiliki angka-angka tertentu ini memiliki makna bahwa ini merupakan senyawa yang berbeda-beda tergantung dari tinggi puncaknya. Seperti itu. Nah, demikian penjabaran mengenai materi tentang kromatografi. Apabila ada pertanyaan bisa langsung ditanyakan saja, ataupun ada yang kurang jelas bisa juga ditanyakan nanti ketika kita diskusi. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri untuk materi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.